Atau digabung jangan-jangan. Alam Syah dan Anggrek Kijang. Wah, yang Bandung belum disebut tuh. Iya, Mas. Banyak ya. Iya. Iya, tapi Jadi ini tapi adalah bener loh, cabang- bisa jadi gabungan kan? Iya. Alam Syah dan Kijanggrek. Wih, Kijang Grek ya, Kijang dan Anggrek. Wih. Astagfir. Aduh, Tapi susah Selena- sekali ya lulusan BINUS ini. Amin. Nggak mau. Hah? Ngulang lagi dong. Ulang. Oh iya bener juga. Udah mau lulus, Dari semester ulang lagi, lagi. nggak ada. Bener ya. Udah kali ini Ruby diamankan dan juga Selena respect untuk seorang kepoy. Betul, ini masih ya. Kalau misalkan dibilang seandainya di ban, oh kan bener di ban lagi Hildanya dong. Hilda. Soalnya nih, ini linknya bakal dikasih lagi sih. Mereka nggak terlalu takut sama linknya karena bisa di counter Profesor. Atau jangan-jangan mereka mau mainin hero-hero yang kayak tadi lagi kayak Uranus. Karena Uranusnya bisa jadi amanin sama teman-teman dari tim Mantiga Palembang lagi nih. Nah, untuk kali ini kayaknya Uranusnya bakal coba diadu karena mereka gue lihat dari tadi nggak ada yang main Yuzong. Masalah Yuzong nggak di ban, nggak di pick di game sebelum ini. Sementara Yuzong itu adalah counter dari tipikal hero-hero nempel. Nah, Itu enak itu dia. banget. Yang membuat kita para pemain dari tim kedua belah pihak Mantiga dan juga BINUS ini sebenarnya mereka itu lebih berfokus terhadap kalau jujur ya kalau gue ya masih hyper carry sih. Hyper carry. Masih hyper carry. Masih kayak mereka mengamankan satu core. Sebenarnya side-nya juga hitungannya core juga. Tapi bukan yang sustain untuk ke arah late game seperti Marsman, seperti sebenarnya Chang'e agak kurang kuat. Kentang ya, kentang. Iya kentang gak sih? Dan Sameralda diamankan tuh. Mereka bakal ngadu tuh, lihat tuh. Linknya bakal dikasih. Khalid sih harusnya. Harusnya Khalid sih. Khalid jadi tank sekarang udah oke banget sih. Apalagi dengan regen dari Quicksand Guard-nya. Ditambah dengan ia itu memiliki sekusir ya. Nih, Sekuter tapi pasir. kalau Khalid tank itu sebenarnya Terganggu tergantung sama. orang yang bisa main. Dia itu Mincitar. Mincitar. Ada link kah? Mincitar atau jangan. Gua Khalid dulu sih lo mahal banget first pick Mincitar. Mahal banget. Mahal banget. Karena lo. Khalid ini fleksibel. Dia bisa ditaruh di fighter, bisa ditaruh di tank. Apalagi, nah buat nahan Chang'e juga bisa. Ya, Tapi Natalia lepas. Tapi terbuka saat bebas. Lihat kali ini udah Natalia sebagai tanker berarti mereka butuh Hylos. Menurutku Hylos oke. Hylos Atau mereka main yang kayak Tamus dulu diamanin. Tamus boleh. Iya, Tamus kan bisa ngebuka tuh Natalia. Inferno ketahuan. Atau Molten Side ganggu banget slow dia effect. Tamus sama Roger. Tamus Roger oke. Atau kalau misalkan mau yang lebih aman ya, karena ini adalah lawannya si siapa namanya? Natalia, Karina lagi juga oke. Apa? Karina. Karina biar gak bisa Biar imunnya nggak kepake, smoke bombnya bener-bener kebuang. Pokoknya magical lah. Kimi juga oke sebenarnya, tapi di cover. Kimi boleh tapi di cover. Walaupun di cover sekalipun tetap enggak sih gua. Iya, karena artinya susah. Mereka bakal tukar satu Kimi satu Nata, gak rugi. Enggak sih, ini nggak bakal Kimi karena dia pakai Yusunchin. Mau nggak mau emang kalau dari secara range jauh banget bedanya. Enggak, kalau misalnya Kimi tadi pun dia pasti bakal tuker Natalia gua tuker sama Kimi. Rugi enggak? Enggak. Enggak ada rugi-ruginya. Walaupun mati terkena bersih tapi bener sih bener Tamusnya di kata ban. Profesor ya, Tamus ya. Tamus di ban sih, respect banget karena kita tahu bahwa di sini udah ada Yusunchin untuk ngehalau pergerakan dari Natalia yang bakal diganggu. Karena kalau Natalianya ketahuan dari awal ini bakal susah banget dan Akai buat ganggu. Ini mahal sih. Menurutku dia nggak bakal Akai. Iya, menurutku nggak bakal Akai. Dia nggak bakal Akai. Dia aturan ngamanin side sih. Chow. Iya, Chow-nya. Mahal banget Akai satu slot Akai ini. Karena Chow-nya bisa jadi tank juga. Satu slot Akai ini dia bisa ngamanin Chow sama dia bisa ngamanin satu lagi itu buat buat si magical damage-nya tambahan. Karena menurutku ini Chang'e juga berpotensi untuk jadi side laner. Enggak. Bisa jadi. Kalau di sini enggak menurut gua. Untuk di Venus. Menurut gua. Nah. Bukan Roger. Roger pasti di ban. Roger pasti ngamanin Roger. Burst Dan ini damage-nya mahal gila. banget satu buah Akai, bro. Harusnya Chow sih, aku masih berpikir Chow itu fleksibel buat jadi tanker juga. Sampai tadi juga Chow-nya bagus banget. Iya, karena 3 hero ini bisa nabrak. Ngedeal damage ke depannya gampang. Itu dia permasalahan utamanya. Kalau misalkan nggak Chow, mungkin ya. Nah, itu dia. Pasti. Emang harus Chow sih. Yuzong kalau dilepas ini bakal ganggu banget. Let's go Yuzong. Cedeng, lini depan kan. Atau jangan-jangan Gua sih feeling gue ya, Be. Dari Mantiga ya, masih main league.
Masih main Link. Hmm. Kalau feelingku ya, ini mereka mau ngambil Baxia dari Binus University. Bisa ngambil Baxia lebih tepatnya. Gua kalau dari Baxia enggak sih. Mereka bakal pakai tank Natalia. Export, samping. bentar. Ekspor samping. Mereka berani banget ngambil Export ketika melee hero-nya itu cuma ada Khalid sama Kufra. Kayak mereka tuh udah mikir mindset bahwa oke, mereka bakal ngambil Link atau mereka ngambil Hayabusa. Jadi di sini Export diambil untuk nge-counter hyper carry mereka yang melee. Jadi mereka tidak berpikir bahwa Man3 Palembang akan bermain dengan hero marksman. Nah, dan kayak menurut gua bener nggak sih nggak main marksman dia? Beberapa kali juga agak sedikit mengandalkan assassin diarahin juga. Kita lihat kali ini apakah masih berani menggunakan Link, karena dari potensial picknya mereka ngamanin Chow, ngamanin Link Akai, sayang banget. Ruby, ngamanin 3 CC, Hellcard, terus dia Kufra, Gashen. Wow. Gashen Link berani banget Bener kan loh. gua? Enggak, ini ngambil resiko sih tapi. Enggak, masalahnya gini Be, gue udah lihat dari dia pertama dia Ruby. Oke, Ruby tier 1 gue mikirnya gitu. Terus mereka Ngamanin lebih pilih Akecho. Kufra dibanding Roger. Oke. Terus dia ngamanin Akai yang udah fix. Dia mau Link. Terus Cho kan terakhir udah fix dia mau Link. Berarti Dan ini ngadu damage. Ini bakal membuat para pemain dari tim Man3 Palembang sebenarnya agak sedikit kesulitan nanti kalau misalnya plan mereka tidak berjalan dengan works. Mereka tuh cuma harus kayak step by stepnya benar sih. Kayak misalkan kayak tadi, mereka di awal game udah sekarat duluan terkena first blood. Mereka gagal step by stepnya. Tapi kalau misalkan dengan Link dan Gashen ini mereka mampu untuk step by stepnya benar. Laning phase, jungle, ngamanin level. Wow, udah ini bakal bener-bener punya Man3 Palembang. Nah tuh, jangan lupa tuh di follow, dicek juga storynya espl.id ya. Biar kalian berkesempatan juga untuk mendapatkan 10.000 diamond untuk 10 orang jika kalian mengecek story, udah ngefollow juga, dan jangan lupa juga akun kalian jangan digembok. Nanti kalau misalkan udah menang, kalian gak bakal dapet kayak gitu ya. Iya sayang banget kalau gak dapet. Biar kelihatan dari jauh. Nah, yang mana? ada checklistnya ya. Deketin tuh, yang ada checklistnya espl.id. Oh diredupin Be, maaf harus diredupin. Susah nih ya. Mana kasih tahu Ranger Mas, kasih tahu. Nah, tuh ada checklistnya pokoknya ya. Jadi teman-teman follow sekarang juga biar kalian gak ketinggalan sama giveaway yang diberikan dari Piala Menpora Esports 2020 Axis. Dan kita akan menuju ke game yang ketiga dari Best of 3 series, tentunya Man3 Palembang melawan Binus University, dipandu dengan duo emas, ada KB dan juga Ranger emas. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam in game ke produser. Check this out. Masih mengudara. Set, Kita lihat. dibelok-belokin kah? Oke, langsung kita mengudara di itu Land dia. of Dawn kali ini dengan Man3 Palembang dan Binus University. Siapa yang akan turun ke lorong mereka dan siapa yang akan maju ke babak selanjutnya? Betul sekali Bung Ranger Mas, dan kali ini lebih pasif lagi gameplaynya. Tapi Bung Ranger Mas, ini adalah Natalia Hyper Carry Krypton ternyata yang menggunakannya. Wow. Dan saya itu jadi YSS side laner. Wah. Ini jatuhnya Kryptonnya jungler sih, Be. Iya, jatuhnya ya. Jatuhnya Tapi jungler. kalau ketahuan kayak gini bakal jadi mimpi buruk untuk Krypton Ranger. Ya, Tapi jadar. ternyata gameplaynya harus lebih dikendorkan lagi. Di sisi lain lihat Tongpangnya bakal digangguin juga dengan adanya Link yang lebih optimal dari segi farmingannya. Tapi bakal diganggu dan satu selebewan lagi dengan menggunakan Tornado Strike-nya. Satu hit lagi, sekusir. Oh, gak nyampe ternyata ke arah seorang Tongpang yang masih bisa survive. Oke, tapi buat kalian semua, karena kita bakal ngasih hadiah kalian setelah scoreboard, kalian harus pantengin kita. Benar. Kita bakal kasih redeem code satu lagi. Khusus kalian. Khusus buat kalian teman-teman semuanya yang masih stay tune di Piala Menpora Esports 2020 Axis, kita bakal kasih nanti satu redeem code-nya lagi setelah game ini ya, setelah game yang ketiga setelah scoreboard. Jadi kalian stay tune aja, jangan kemana-mana. Dan kali ini kita bakal melihat ada pergerakan dari Krypton yang kesulitan di sisi area jungle. Ini dia Bung Ranger Mas yang aku bilang, kalau ternyata Natalianya nggak kita expect menjadi seorang hyper carry atau jungler, dan dia menggunakan bounty hunter, retribution agak sulit ya untuk farmingnya, karena bakal digangguin terus. Kita bakal lihat juga, bakal dilempar satu buat Kepo ini akan first blood by Insto Prison Spy ya. Tentunya Linknya nggak bisa berbuat banyak. Oh, nggak ada energi. Nggak ada energi. Dan diamankan. Nggak ada energi juga. Profesor bakal coba diamanin. Nggak ada yang nge-cover Linknya sama sekali. Tovat, dia terlalu jauh pergerakannya, dan di sisi lain Krypton dapetin
seorang Gashen. Setelah bermenit-menit ia tidak mendapatkan farming yang optimal, Krypton yang sudah level 3 berhasil mengamankan seorang Gashen di area top lane walaupun sebenarnya Gashen di level 4. Tapi kali ini Revenge Connect tentunya ejector digunakan karena belakang Meteor Shower, semboran mautnya mengincar ke arah belakang. Ovan satu hit lagi dihindari tapi ternyata Ovan juga harus down di area jungle. Mountain Shocker yang sakit saat ini, kerugian yang luar biasa untuk tim Mantiga Palembang, dan kemungkinan kalau seperti ini terus ini bakal menjadi game untuk Venus University. Kenapa? Mereka di late game cukup kuat, punya Krypton, mereka punya Dance, mereka punya Chang. Betul, ini individual skillnya keras-keras semua ya. Dan kalau misalkan kita melihat dari Tongpangnya aja, Tongpang kalau misalkan dia di late game punya damage juga, dia bisa solo kill, Pak. Benar, Dia bisa benar. solo kill. Dia punya smart missile itu, Nah. walaupun dia cuma pakai item tank, tapi kalau dia punya curse helmet, Bener. boh itu Pak damage-nya bakal sakit Itu banget. smart missile yang lebih smart daripada kita. Yes, benar banget, itu smart missile yang SC3. Iya. Smart missile. Smart missile udah langsung saat ini ke arah seorang Gashen. Sampai kemana-mana bakal ditumpangi ternyata sebelum satu hit terakhir, tapi keponya Boy. bakal diamankan lagi dan lagi Dance. Dapetin poin dan masih bisa mengkonten dengan Oke, ngedep. Mountain Shocker dikeluarkan, Quicksand-kan dan harus jauh-jauh dan mau coba dipasangkan. Satu buah jogetan mau DJ Khalid on the floor. Gak berhasil numbangin YSS. Betul sekali, YSS-nya masih bisa survive, ejector digunakan. Jangan ngeganggu ke arah Turtle tentunya karena Krypton masih punya retribution dan diamankan Turtle-nya kali ini. Ini benar-benar sulit sekali sih. Natalia udah hilang, pakai absorb Turtle. Numbanginnya gimana, Pak? Gak jadi mati dong, Pak. Hah? Gak jadi mati kalau di game. Iya, ada DC, absorb harus damage pakai lagi. DC. Iya, makanya. Susah banget loh. Ini linknya juga punya PR banyak banget. Dia tadi nggak dapetin blue buff, dia harus farming lagi, scaling lagi, dapetin momentum. Apalagi dari segi level, ia ketinggalan satu level sama Krypton dan dia harus menyusul secepat mungkin dari blue buff kali ini dan harus didapetin secepat mungkin. Oke, tapi Krypton udah siap, udah Oh, no. standby. Tokpang bakal diajar langsung first langsung ada satu bayar. Oh my god, tempo komplainnya hanya untuk defensif. Satu damage Pedal Attack berhasil menumbangkan seorang Javet, tapi di arah belakang langsung War. Tadiki menumbangkan Gashen. Gashen gak bisa berbuat banyak, Profesor. Sedangkan seorang Khalid mencoba untuk membantu, tapi di arah lainnya turret bakal diambil oleh seorang Yeses. Itu baru satu kali garukan dari Krypton, udah hilang 2 bar. Ternyata di sisi lain Dance-nya lebih berfokus sama bottom turret karena dia tahu dia menang laning phase jauh banget. Ini dia Ye Shunshin offlaner yang selalu dibilang sama Ranger emas ya. Dengan power spike-nya dia bisa range, bisa ngepok dan tentunya bisa menghentikan pergerakan dominasi dari offlaner lainnya karena offlaner fighter biasanya itu melee atau jarak dekat. Ya, kalau misalnya Yushin sendiri bisa dua-duanya. Dari dekat bisa pakai pedang, dari jauh bisa pakai panah, asmara. Tapi kali ini James yang masih berada di arah mid lane dan seorang Natalianya mendapatkan blue buff terlebih dahulu. Ini King Aero, kalau dia diambil lagi dengan buff yang dia miliki sekarang, rugi bandar. Lihat di sana Tongpang yang ngeganggu banget zoning biar nggak bisa farming. Tapi kali Tyrant Race sudah digunakan, langsung coba bertahan. Masih ada Deviant Sword dan Flame Shot keluar. Khalid dapetin 1 point kill di area jungle, tapi itu source skillnya banyak banget dan ada Tyrant Rage. Dan ini harus lebih berhati-hati lagi dari Mantiga Palembang. Mereka nggak bisa komit untuk sebuah team fight yang berlebih. Keluar waktu di area top lane. Ternyata Gashen-nya juga ditumbangkan dengan ada Krypton dan juga Sky God. Lagi dan lagi Gashen yang ditumbangkan, sudah 4 kali terpick off. Udah hampir menuju ke pick off yang kelima. Dan ini bakal menjadi kerugian. Gashen nggak bakal punya item yang cukup bagus, sedangkan Link-nya bakal fokus untuk dapetin turtle terlebih dahulu. Nggak ada yang tahu dan bakal ditukar dengan arah mid turret, dan kalau dapat mid turret rugi banget dari tim sih. Mantiga Palembang. Iya, mereka kali ini dirusuin tentunya ejector bakal digunakan karena belakang Tempest of Blade masih ada Krypton. Ingat Kryptonnya masih belum muncul. Silent-nya kah masih ditahan. Lihat King Aero juga nggak berani untuk mengincar karena belakang karena dia tahu ada Natalia lawannya dan Natalia bakal mengganggu sekali pergerakan assassin seperti seorang Link. Tentunya mobilitasnya bakal terhentikan. Masih ada Mountain Shocker, ketahuan langsung pergerakan movement dari seorang Kufra, langsung Kryptonnya muter balik tuh. Oke, Ovan juga kali ini bakal coba untuk menuju ke arah bottom lane, tapi ternyata mid lane-nya pas sudah pecah satu, ruginya parah banget. Mereka Langsung bakal beda 3.000. bisa invite ke arah blue buff, mereka bakal bisa ke arah red buff lebih luas lagi dan map bakal lebih gelap untuk tim
Man3 Palembang. Oke, kali ini mulai langsung invasi jungle. Ada Tyrant Revenge ke sisi lainnya mencoba untuk defensif terlebih dahulu. King Aero walaupun dia punya energi yang penuh tapi Meteor Shower karena blue buff ini bakal jadi kerugian. Langsung digunakan ke arah mid lane dan juga ada Unstoppable Force. Tempest of Blade offensif digunakan ternyata mencoba untuk menghindar di belakang sana. Ada Raging Sandstorm. Tyrant Revenge connect tentunya masih ada bouncing ball. Mencoba untuk bertahan tapi gak bisa. Tongpang harus tumbang di arah jungle. Tapi butuh berapa orang untuk numbangin seorang Tongpang saja. Dan berapa ultimate tadi yang sudah keluar. Tapi kali ini ada James lihat ke arah belakang. Satu buah jogetan maut dan DJ Khalid on the floor. Hampir menumbangkan jangan dari seorang James. Krypton masih mencoba untuk mencari momentum. Dia bakal mencari gimana keberadaan dari seorang Link. Link di atas pagar pun bakal bisa diturunkan oleh seorang Krypton, Profesor. Betul sekali. Link ular-ular melingkar di atas pagar. Tapi ternyata yang dituju adalah seorang silent gajah. lagi. Bakal coba dihajarkan. Satu hit Gila. terakhir. Masih Oh, nggak bisa kena. dihindari. Krypton masih memilih untuk menghilang. Tapi di sana Tempest of Blade telah dikeluarkan. Oh, no. Bakal coba untuk mundur. Dan di sisi lain Gashennya Wah. bakal di cover abis-abisan. Empatnya langsung mundur barengan sih, walaupun sebenarnya itu adalah 4 lawan 2. Tapi pressure yang diberikan oleh Krypton dan juga Skyguard ini udah cukup banget. Lihat, Skyguardnya bahkan masih ada Viraga Armor. Jadi ini bakal bahaya banget kalau seandainya dia mampu untuk melakukan Last Insanity atau Duar Wakwaw. Tapi di belakangnya lihat di sana langsung ada Raging Sandstorm. Oh, gak kena siapa-siapa Raging Sandstormnya karena rumput, dan di belakang sana sendirian Quicksand Guard tidak mampu untuk menyelamatkan seorang Khalid. Khalidnya down, mungkin bakal langsung di follow up. Tongpang terkena efek slow dan kayaknya mereka langsung menuju ke arah Turtle selanjutnya. Turtle yang ketiga. Oh, kali ini membuat mereka network lebih jauh lagi, Profesor. Menuju ke 24. Turtle diamankan oleh seorang Krypton lagi dan lagi. Dan sudah punya buff. Krypton pun sama. Tapi ternyata red buff lebih dipilih terhadap seorang Krypton kali ini, Profesor. Ini sih dari slow effect-nya silent aja udah keluar sakit banget. Apalagi dengan tambahan dari red buff ya. Tentunya bakal ada turn damage tambahan, dan ini lihat momentum yang dibuat sama Khalid ketika dia tahu dia bisa triple stun. Tapi ternyata itu gerakannya terlalu overcommit. Di belakangnya belum ada yang ready. Bahkan Linknya tidak memiliki blue buff. Jadi untuk team fight kayaknya agak sedikit sulit untuk Man3 Palembang kalau misalkan mereka maksain team fight barusan. Dan kali ini udah ada satu pergerakan dari Tongpang yang harus ditumbangkan begitu saja di arah depan. Mencoba untuk Last Insanity, Duar Wakwaw ke arah depan. Mencoba untuk menghindari silence yang ada, tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Ovannya harus ditumbangkan. Dan ini dua hilang begitu saja, 1 untuk 1. 1 untuk 1 yang bisa dibilang cukup adil. Ovan ditukar Tongpang. Di balik itu semua blue buff dimiliki lagi oleh seorang Dasda. Sepertinya Krypton udah ngasih. Krypton udah punya Blade of Seven Seas. Oh iya sih. Dia punya Heptasis. Oh dia menuju- ini dia striker bayangannya. Iya, striker bayangan yang udah aku bilang dari tadi mereka harus punya itu sebenarnya. Dan mid lanernya pakai retribution wajib. Biarkan sampingnya yang di lane, tapi mid laner bakal coba dihajar, tapi Halo. langsung dihajar. Satu buah silent, udah ada Ikenenses dan ternyata nggak ada ultimate lagi dari seorang Gashen. Untungnya nggak pakai execute. Kalau pakai execute itu bakal bisa ditumbangin, Gashennya bakal EZ banget, Prof. Tapi bagus sih, Krypton itu punya decision making yang sangat-sangat disiplin. Dia tahu ketika dia melihat bahwa ada incandescence dari Gashen dan ternyata skillnya belum dikeluarin, dia nggak berani majuin lagi. Karena Yes. ketika nanti dimajuin, bisa jadi burst damage dari Gashen yang malah masuk ke tubuh dari seorang Krypton Natalia. Walaupun dia tahu sendiri dia udah punya absorb damage dari Turtle dan juga memiliki damage yang tinggi, tapi Natalia itu memiliki durability yang sangat kecil. Oh, dibalikin lagi udah nggak ada Feather Strike nih, Feather Strike terakhir. Sedangkan itu di arah top lane, Natalia bergerak bebas. Mereka dijagain abis-abisan dari segi lane-nya. Profesor Das bakal coba untuk dapetin satu buah red buff terlebih dahulu. Dan bakal fokus ke arah sana. Aero menuju latar tembak top lane yang cepat. Benar-benar momentum Dicek, yang Nor. baik dari seorang Aero. Bener banget, itu tadi kalau misalkan dia nggak ada Tempest of Blade mungkin bakal tumbang. Tapi Masih selain Gashennya harus dihilangkan. Ini Gashennya berkali-kali ditumbangkan, 5 kali bahkan Ranger Mas, dan mereka langsung menuju ke arah Lord yang pertama lagi dan lagi. Venus University memantapkan diri di Lord yang pertama tanpa adanya Lordnya di enhance di menit yang ke-12. Tapi kali ini cukup sakit ya, dilihat-lihat Dia pede. Lordnya bonyok. Dia pede banget dengan dapetin Lord kali ini. Udah ada Ice Queen One, bakal lelet banget ini invasinya. Ini bakal bahaya banget. Mereka harus nge-push lane-nya secara bersamaan di 3 lane yang berbeda. Mereka nggak boleh lepasin lane dari musuh yang 3 Palembang lewatin sungai. Karena Lordnya bakal sedikit tertahan dan mungkin masuk ke dalam inhibitor nggak secara bersamaan dengan para super mini lainnya. Nah itu dia pentingnya penyesuaian dari landing phase. Tapi kali ini lihat Tongpangnya sendirian terpick off ternyata di arah jungle yang dimiliki oleh teman-teman Man3 Palembang. 4 lawan 5 didorong sama Lord, dan kali
ini ada Krypton. Halo, Aero bakal mundur. Tapi ingat, Aero di cover sama banyak sekali teman-temannya di lini belakang. Bener kata Profesor ya, Krypton decision makernya bagus. Iya kan? Itu kalau gue yang pakai Natalia, Cakar langsung kan. Cakar itu. Cakar tapi di belakang ada Kufra, ada Farsha. Iya udah siap semua loh. Iya, dia tahu kayak oke, ini kayaknya nggak bakal mungkin dia sendirian. Makanya dia langsung tarik lagi. Dia nggak mau ambil resiko. Dia mendingan lordnya ditumbalkan saja. Tapi ternyata di sisi lain Khalidnya Out of Nowhere ditumbangkan. Dan ternyata di arah top lane kita bisa melihat di sana Dance-nya mencoba untuk menghajar ke arah seorang Gashen dan harus dilahap sama Link yang men-shutdown pergerakan daripada seorang Dance-nya. Di depan sana juga lihat Aeronya satu hit lagi tapi masih smoke bomb. Smoke bombnya ditahan dulu. Biar dia tahu kalau misalkan Linknya maju baru dia keluarin smoke. Di silent lagi. Iya, di silent lagi. Di silent terus dimakan lagi dan itu rugi banget sih menurut gue pribadi. Mereka kehilangan dan salah satu dealer damage-nya dan mereka bakal menahan ke arah James. Tapi di arah bottom lane sepertinya super minute bakal coba dihilangkan oleh seorang Aero, nggak bakal bisa nembus ke arah pertahanan, jantung pertahanan dari tim Mantiga Palembang. Walaupun mereka nggak, untungnya mereka punya Parsa, tapi mereka bakal coba ditabrak. Wow. Ke arah belakang, Tempest of Blade untuk defensif dan Tompang harus mundur. Dan jauh ke arah belakang semper, langsung ditadete. Harus ditumbangkan. Winston Raja diselamatkan tapi dua harus hilang. Kali ini bakal menjadi bencana untuk tim Mantiga Palembang, Profesor. Benar sekali, masih berlanjut ke arah top lane juga kita bisa melihat minion yang didorong tentunya daripada seorang Krypton. Feather Airstrike dibuka, mencoba untuk mengganggu Viraga Armor yang sedikit lagi bakal diamankan sama Skyguard, tapi top lane sudah diamankan oleh seorang Krypton. Bakal ditarik lagi bottom lane-nya, coba untuk dirontokin, mid lane-nya juga didorong. Ini Skyguard-nya bahkan udah punya brute force, bakal sulit sekali untuk ditumbangkan. Di sisi lain juga bisa kita bilang bahwa link dari seorang King Aero harus lebih berhati-hati karena dari tadi Krypton ini ngeker palanya seorang Aero. Bener banget, dia mau gimana pun caranya, dia mau makan seorang Aero, tapi ketika dia mau coba makan Aero, pertama dia takut banyak ininya, banyak covernya, dan ketika udah gak ada Taps of Blade, dia tuh takut gak bisa nge-secure kill dari ini celahnya di top lane ternyata. Yes, celahnya di top lane, mid lane, Meteor Shower. Pedes panas Saradang di belakang. Viraga Armornya masih ada, langsung dibalikin begitu saja dengan ejector. Ejector dia bakal langsung dilontarkan dan masih ada dua ruang. Wow, di depan sana kombonya masuk, tapi hanya sekarang saja semuanya tidak ada yang tumbang sama sekali. Mungkin bakal didorong, dipaksakah di arah mid lane? Tapi Profesor itu sayang banget. Dia nggak ada Tempest of Blade, dia masuk ke dalam, untungnya nggak ke pick up. Kalau misal King Aero ke pick up itu beda cerita, Profesor. Beda cerita. Kalau misalkan tadi terpick off satu, ini kayaknya bakal langsung di end game sama Venus University sih. Yes, benar banget. Dan lihat ini Bitter 2 udah terbuka dengan sangat bebas. Venus University akan membalikan keadaan untuk game yang ketiga dan epic comeback di match kali ini. Tapi buat kalian semua, sebelum kita bakal lihat akhir game nanti, jangan lupa di like sekarang juga, di share, kasih tahu ke teman-temannya kalau di subscribe juga. Final Piala Menpora Esports 2020 aksi sudah mulai. Let's go! Let's go, masih hari pertama dan tentunya di match yang pertama dari upper bracket best of 3 series, kita masih melihat Mantiga Palembang yang ditekan habis-habisan oleh Venus University. Dan ingat, ini masih di babak upper bracket, jadi mereka masih memiliki nyawa kedua di lower bracket. Namun siapa yang mau bermain di lower bracket, bro? Gak ada. Lower bracket dengan hanya punya satu nyawa saja, Profesor. Tapi kali ini Lord Camp sudah muncul. Para pemain dari tim Venus University bakal bisa untuk mendapatkan Lord terlebih dahulu. Dan kalau menurut gue pribadi, Profesor, ini gantian 4-1, tapi 4-nya Xbox, ISS, Chang'e, Jawhead. Satunya Natalia bakal ke belakang. Benar banget, Natalia harus di belakang. Mau tidak mau, dia setidaknya mengincar dulu momentum untuk dapetin Gashen atau Link. Karena damage dealer yang bisa mengincar ke arah belakang Karat dan C ini adalah Link dan juga Gashen. Tapi kali ini udah mulai digangguin. Tyrant Recha keluar, tapi itu adalah seorang Krypton. Tompangnya masih terlalu jauh. Meteor Shower dibalikin begitu saja, damage terlalu sakit. Dan kali ini ke arah belakang, Gashennya datang, masih ada Winter Truncheon. Ternyata gak kena source point, malah dibalikin begitu saja karena Tompang. Ejector mungkin bakal dilontarkan, tapi kali ini bakal ke arah seorang Ovan. Raging Sandstorm yang gak bakal bisa menyelamatkan diri daripada seorang Khalid. King Aero-nya tumbang, monster kill diamankan daripada seorang export, double kill dari Tompang. Di sisi lain Krypton baru datang, dan di bawah ini benar-benar tim fight yang terpisah. 3 lawan 3 dan 2 lawan 1. Bakal jadi kerugian buat Mantiga Palembang dan mungkin langsung ke end game, Bung Ranger Mas. Ini bahaya banget, ini bakal menjadi bencana. Venus University udah masuk dalam sulasi dari 3 orang belakang. Dua ruang, wow. Truncheon mengamankan tapi wipe out. Epic comeback from Venus University, Profesor Kame. Betul sekali, Venus benar-benar mengembalikan keadaannya ketika di game yang pertama mereka menelan kekalahan dari Mantiga Palembang. Tapi di game yang kedua mereka mengembalikan keadaannya dengan dramatis sekali, dan game yang ketiga ternyata mereka